Roberto De Zerbi mengguncang dunia sepak bola ketika ia ditunjuk oleh Olympique Marseille pada Juli 2024. Kehadiran juru taktik asal Italia itu juga perlahan mampu mendongkrak peringkat Les Pochens. Sayangnya, saat mimpinya hapuskan dominasi Paris Saint-Germain belum kesampaian, De Zerbi justru kabur duluan. Kepergian De Zerbi dari Stade Velodrome sendiri terbilang aneh. Awalnya ia disebut mengundurkan diri, tapi kemudian banyak laporan mengatakan ia dipecat. Fans Marseille berontak dan tak lama setelah De Zerbi hengkang, giliran direktur olahraga Mehdi Benatia yang pamitan. Apa yang sebenarnya terjadi di Marseille? Lalu kenapa De Zerbi pergi? Starting Eleven Moment kali ini akan mengulas kepergian aneh Roberto De Zerbi dari Marseille. Kenapa De Zerbi pergi sebelum mimpinya hapus dominasi PSG kesampaian? Simak selengkapnya. Roberto De Zerbi tidak butuh waktu lama untuk menemukan pekerjaan baru setelah mengakhiri masa jabatannya di Brighton. Hanya berselang 1 bulan setelah mundur pada Juni 2024, De Zerbi ditunjuk oleh Olympique Marseille. Klub asal Prancis ketika itu sedang terpuruk setelah cuma finish di urutan ke-8 Ligue 1 musim 2023-2024. De Zerbi sendiri mengaku dirinya menyukai tantangan melatih klub yang sedang dalam proses membangun. Marseille tentu saja jadi klub yang ideal buatnya. Pelatih asal Italia itu pun menunjukkan progres yang mengesankan. Di musim pertamanya, De Zerbi membawa Marseille finish di urutan kedua tepat di bawah PSG. Musim berganti menuju 2025-2026, performa Marseille di bawah asuhan De Zerbi masih cukup konsisten. September 2025, De Zerbi mengantar Marseille raih kemenangan perdananya melawan sang rival Paris Saint-Germain di Velodrome sejak 2011. Kekalahan itu juga jadi yang pertama buat PSG di musim 2025-2026. De Zerbi langsung membuat pernyataan sensasional selepas kekalahan tersebut. Ex-pelatih Sassuolo mengatakan kemenangan itu menggambarkan betul karakternya yang tidak suka atas dominasi. Salah satu alasan saya gabung Marseille adalah untuk mengalahkan PSG. Karena mereka adalah simbol dominasi dan saya tidak suka dominasi, katanya. Kecocokan ini tampaknya jadi pertanda baik bagi Marseille bahwa De Zerbi adalah pelatih yang tepat untuk mereka. Apalagi dilihat dari kata-katanya, De Zerbi tampaknya mengerti betul arti menjadi bagian dari Marseille. De Zerbi pun punya kontrak yang mengikatnya di klub sampai dengan tahun 2027. Marseille dan Roberto De Zerbi awalnya terlihat seperti pasangan serasi. Keduanya sama-sama menyukai tantangan dan di sisi lain hasil juga membuktikan kecocokan itu. Namun di tengah musim 2025-2026 guncangan itu datang. De Zerbi tiba-tiba resmi meninggalkan klub meski belum ada 2 musim menjabat. Kepergian De Zerbi ini tentu saja aneh dan tiba-tiba. Pasalnya, De Zerbi sendiri sebelumnya telah menjelaskan bahwa ia akan bertahan di Marseille selama mungkin. Ketika itu Marseille baru saja tersingkir dari Liga Champions usai kekalahan melawan klub Brugge. Meski sempat mengeluh, De Zerbi memberi jaminan ia akan bertahan. Namun tak lama setelah itu, tepatnya pasca kekalahan telak 5 gol tanpa balas melawan PSG, keadaan berbalik. De Zerbi resmi meninggalkan klub. Marseille menyebut perpisahan ini adalah kesepakatan kedua belah pihak. Tapi ada banyak laporan yang mengatakan bahwa sebenarnya De Zerbi dipecat. Yang aneh, pengumuman itu diluncurkan pada waktu yang tidak normal. Biasanya pengumuman perpisahan seorang pelatih dilakukan pada sore atau malam hari. Namun Marseille tiba-tiba merilis pernyataan resmi kepergian De Zerbi jam 3 pagi. Terang saja hal itu mengagetkan banyak orang. Keanehan berikutnya muncul, di mana fans tampak memprotes kepergian De Zerbi saat Marseille bersua Strasbourg di Ligue 1. Berikutnya, hanya beberapa hari berselang, Mehdi Benatia, direktur olahraga Marseille, ikut mundur. Ex-pemain Juventus itu merasa bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di Marseille saat ini.
Pemecatan tiba-tiba serta pengumuman resmi yang muncul di waktu yang tidak biasa jelas menjadi pertanda bahwa hubungan Marcel dan Roberto De Zerbi tidak baik-baik saja. Mengutip sejumlah laporan, termasuk dari Gol Internasional, De Zerbi kabarnya hengkang karena kacaunya ruang ganti. Yang menarik, penyebabnya tak lain adalah dirinya sendiri. Seperti kita tahu, De Zerbi adalah salah satu pelatih yang mengedepankan permainan posisional. Baginya, sistem adalah hal terpenting dalam permainan sebuah tim. Karakter itu kabarnya bertubrukan dengan para pemain di Marseille. Pelatih asal Italia itu bahkan sering ribut dengan para pemain yang tidak bisa mengikuti sistemnya. Satu yang paling terkenal adalah perkelahiannya dengan Ismail Kone. Dalam video tersebut, De Zerbi marah kepada sang pemain yang terlalu lama menguasai bola dalam sesi latihan. Ex-pelatih Sassuolo itu murka dan bahkan meminta Kone memanggil sang agen. Pertikaian terjadi sebelum akhirnya dilerai para fans pelatih. Mengutip Gol, pertengkaran itu terjadi bukan hanya sekali atau dengan hanya satu pemain, melainkan berkali-kali dengan beberapa pemain. Beberapa sumber mengatakan para pemain merasa De Zerbi terlalu arogan. Pelatih asal Italia itu disebut punya karakter seperti Antonio Conte yang suka marah-marah, tapi bedanya belum pernah juara. Sistem De Zerbi yang terlalu ketat membuat banyak pemain tidak cocok. Selain Kone, Elio Wahi dan Lilian Brasier juga pernah jadi korban. Keduanya hengkang setelah baru beberapa bulan bergabung dengan klub. Demikian pula dengan Amir Murillo. Mehdi Benatia juga pernah berkata bahwa mencari pemain untuk De Zerbi memang sangat sulit. De Zerbi Ball memang tidak untuk semua orang. Bek dan gelandang harus menyentuh bola paling tidak 130 kali per laga. Kalau saya bawakan dia bek yang tidak bisa melakukan itu dan cuma bisa melompat atau melakukan tackle, itu bukan pemain yang ia butuhkan, kata Benatia mengutip El Equipe. Memang, berdasarkan sejumlah keterangan tadi, ketidakcocokan sistem antara pelatih dan pemain memegang peranan besar. Tapi melihat beberapa pertanda kejanggalan, tampaknya ada sesuatu yang lebih besar. Kepergian De Zerbi disusul Benatia hingga protes fans mengarah pada satu pertanyaan, yakni soal permasalahan manajemen. Protes yang disuarakan fans Marcel sendiri menyasar pemilik Frank McCourt dan Margarita Louis Dreyfus. Fans mengosongkan total tribun sebelah selatan dan utara selama 15 menit awal pertandingan melawan Strasbourg. Protes ini terasa makin ironis karena Marcel gagal menang dan harus puas ditahan imbang 2-2 di laga tersebut. Pernyataan Benatia juga bisa menggambarkan sedikit apa yang terjadi di dalam internal Marseille. Terkait pengunduran dirinya, Benatia berkata, "Nanti Anda juga akan lihat akan ada pengganti saya dan mereka juga butuh waktu. Di Marseille Anda tak pernah diberi waktu, cuma ada perbedaan dan kritikan, itu faktanya," kata Benatia. Menurut beberapa sumber, kepergian De Zerbi sendiri terjadi karena kegagalan Marcel maju ke babak 16 besar. Di sisi lain, Marcel juga kehilangan gelar Coupe de France serta cuma bisa duduk di urutan keempat Ligue 1. Manajemen menilai ini adalah kegagalan. Terlepas musim lalu, De Zerbi telah membawa tim finish di urutan kedua. Setelah kekalahan melawan PSG yang berakhir 5-0, De Zerbi bertemu dengan Presiden Pablo Longoria. Pertemuan itu berlangsung sampai larut malam sebelum akhirnya keduanya sepakat untuk berpisah. Setelah pertemuan tersebut, lahirlah pengumuman resmi tiba-tiba yang dirilis jam 3 pagi seperti sudah disebutkan tadi. Setelah meninggalkan Marseille, Roberto De Zerbi tampaknya tak perlu waktu lama untuk mencari klub baru. Saat ini menurut banyak laporan, ada beberapa klub yang sudah mengantre untuk mendatangkan tanda tangannya. Manchester United dan Tottenham menjadi dua di antaranya. Namun, seperti masalah yang sudah-sudah, siapapun yang menginginkan De Zerbi harus paham akan konsekuensinya. De Zerbi adalah pelatih yang banyak menuntut. Dan dengan karakter itu, ia bisa jadi bakal ciptakan kegaduhan baru di dalam ruang ganti dan internal. Ini sudah terjadi di Marseille dan sebelumnya di Brighton. Di sisi lain, yang paling dirugikan sebetulnya adalah Marseille. Seperti yang disuarakan fans, keputusan memecat De Zerbi bisa jadi awal dari masalah baru. Masalahnya, kepergian De Zerbi juga diikuti oleh kepergian Benatia. Benatia adalah orang yang membawa De Zerbi.
Keduanya juga punya hubungan baik dan saling berbagi solidaritas. Tanpa Benatia, Marcel berarti harus mencari direktur olahraga baru dan itu artinya mereka perlu membangun ulang skuad. Musim lalu mereka sudah cukup dekat untuk menggeser dominasi PSG. Musim ini keputusan berpisah dengan De Zerbi barangkali akan membawa mereka kembali menjauh dari perburuan gelar. Kisah Marcel dan Roberto De Zerbi kembali memperlihatkan kisah klasik ketidaksepahaman manajemen dan pelatih di dalam klub. Tapi kalau bicara soal Marcel sendiri, menurut kalian siapa yang paling bersalah? Manajemen yang tak sabaran atau De Zerbi yang terlalu idealis? Coba tulis komentar kalian di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.